Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gilang Rifki Ardianto, NRP 50042210079. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis merupakan metode analisis dengan menggunakan panjang gelombang ultraviolet atau UV dan juga visible sebagai area serapan untuk mendeteksi suatu senyawa. Teknik ini termasuk ke dalam analisis spektroskopi. Gelombang yang digunakan adalah gelombang UV dengan wavelength 200-400 nanometer dan juga gelombang visible dengan wavelength 400-750 nanometer. Instrumen yang digunakan adalah spektrofotometer UV vis, di mana instrumen ini akan mengukur daya absorbensi suatu molekul terhadap banyak gelombang tertentu. Fungsi dari spektrofotometri UV vis yaitu pertama, dalam hal kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisa kadar suatu sampel seperti kadar logam Fe di dalam air sungai, sedangkan dalam hal kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu struktur, seperti untuk mengetahui adanya sistem terkonjugasi atau tidak dalam suatu senyawa organik melalui informasi lambda maksimumnya. Prinsip dari spektrofotometri UV vis adalah interaksi antara energi dan dari serapan sinar dengan molekul. Interaksi tersebut akan menyebabkan terjadinya eksitasi atau transisi elektronik, yaitu perpindahan elektron dari keadaan dasar atau ground state menuju keadaan orbital dengan keadaan energi lebih tinggi. Transisi tersebut terjadi pada elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma, ikatan pi, dan juga elektron pada non-ikatan, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Besarnya energi tersebut dapat dihitung dengan rumus energi foton, di mana E sama dengan H dikali F, di mana F sendiri adalah C dibagi lambda. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang atau lambda. Oleh karena itu, tidak semua jenis transisi dapat dideteksi pada daerah sinar UV maupun sinar visible. Seperti contoh, pada transisi sigma ke sigma antibonding itu terjadi pada panjang gelombang di bawah 150 nanometer. Sedangkan pada transisi N ke sigma antibonding terjadi pada rentang panjang gelombang 150 sampai 250 nanometer. Kedua jenis transisi tersebut terjadi pada panjang gelombang di luar daerah UV dan juga visible, sehingga tidak akan terdeteksi oleh instrumen. Kedua jenis transisi tersebut umumnya terjadi pada senyawa atau molekul dengan ikatan jenuh seperti pada alkana maupun senyawa dengan gugus hidroksil. Sedangkan pada transisi N ke pi antibonding dan juga transisi pi ke pi antibonding terjadi pada rentang panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer, sehingga akan terdeteksi pada daerah UV serta visible. Kedua jenis transisi tersebut umumnya terjadi pada ikatan tak jenuh seperti alkena, alkonon, dan juga pada senyawa yang memiliki gugus fungsi karbonil seperti aldehid maupun keton. Pengukuran pada spektrofotometri UV vis juga didasarkan pada hukum Lambert-Beer, di mana saat sinar melewati suatu sampel maka akan terjadi serapan atau absorbensi. Penyerapan sinar elektromagnetik oleh sampel pada banyak gelombang tertentu dijelaskan oleh hukum Lambert-Beer, di mana hukum ini menjelaskan adanya hubungan yang linier antara serapan dan juga konsentrasi larutan melalui pengukuran absorbensi larutan sampel pada banyak gelombang tertentu. Hubungan linier tersebut dapat dilihat pada grafik di atas. Persamaan dari hukum Lambert-Beer sendiri adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C. A sendiri adalah absorbensi, epsilon adalah absorbivitas molar, B adalah lebar pipet, dan juga C merupakan presentasi larutan. Oleh karena itu, saat kita menganalisis satu sampel maka cahaya yang diserap atau absorbensi akan sebanding dengan presentasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga kita dapat mengetahui presentasi sampel secara kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen spektrofotometer UV vis. Beberapa komponennya diantaranya yaitu yang pertama, light source kompartemen atau ruang sumber cahaya. Tempat ini berfungsi untuk menaruh lampu sebagai sumber cahaya, di mana lampu yang digunakan seperti lampu tungsten untuk gelombang visible dan juga lampu deuterium untuk gelombang UV. Selanjutnya ada display atau layar tampilan yang berfungsi untuk menampilkan informasi hasil pengukuran, menu navigasi, dan juga panjang gelombang yang digunakan serta parameter lain yang relevan. Ada tombol menu yang digunakan untuk mengakses menu pengaturan instrumen seperti pemilihan mode pengukuran, pengaturan panjang gelombang, dan juga opsi kalibrasi. Ada knob dan direction key berfungsi untuk memilih atau mengubah nilai dan pilihan dalam menu. Ada tombol angka berfungsi untuk memasukkan nilai numerik seperti panjang gelombang tertentu atau parameter lain.
Dan yang terakhir adalah sampel compartment atau ruang sampel adalah tempat untuk meletakkan cuvette yang berisi sampel yang akan kita analisis, di mana nantinya cahaya dari ruang sumber cahaya akan melewati sampel ini untuk diukur absorbensinya. Prinsip kerja dari instrumen spektrofotometer UV dapat dilihat pada skema berikut, di mana yang pertama, sinar elektromagnetik akan ditembakkan dari sumber sinar untuk melewati monokromator. Saat melewati monokromator, sinar akan diubah dari yang awalnya bersifat polikromatis menjadi sinar yang bersifat monokromatis. Di monokromator sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu celah untuk masuknya sinar, lensa atau cermin untuk menyerap cahaya, dispersi cahaya berupa prisma atau grating, lensa atau cermin untuk pemangku cahaya, dan juga celah keluar. Sinar monokromatis tersebut akan diteruskan melalui cuvette, di mana sebagian sinar akan diserap dan juga sebagian akan diteruskan. Sinar yang diteruskan akan ditangkap oleh detektor untuk mengukur intensitas cahaya tersebut. Selanjutnya akan dibandingkan dengan intensitas cahaya awal untuk menghitung absorbansi dan juga transmitansi. Data intensitas cahaya yang ditangkap oleh detektor akan diproses secara elektronik dan juga ditampilkan dalam bentuk spektra absorbansi yang dapat kita lihat di layar monitor. Nah, sekarang kita beralih ke contoh pengaplikasiannya. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya bahwa spektrofotometri UV vis dapat diaplikasikan dalam hal pengukuran kuantitatif. Di sini saya mengambil contoh praktikum MPI tahun 2024 mengenai absorpsi metilen biru menggunakan karbon aktif dan pengukuran kadar metilen biru menggunakan spektrofotometer UV vis. Step pertama adalah pembuatan kurva kalibrasi, yaitu dibuat larutan standar metilen biru dengan konsentrasi yang bervariasi, yaitu 5, 10, 15, 20, dan juga 25 ppm masing-masing untuk 50 mili. Selanjutnya, diukur absorbansi dari kelima larutan tersebut dengan spektrofotometer UV vis dan diperoleh data seperti pada tabel 4.2.1. Dari data tersebut kita plot dengan sumbu E berupa konsentrasi dan juga sumbu Y berupa absorbansi, sehingga diperoleh kurva kalibrasi larutan standar metilen biru seperti pada gambar 4.2.1 dengan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,0619 X minus 0,121 dan juga nilai R kuadrat 0,9989. Nilai R kuadrat tersebut menunjukkan bahwa grafik itu bersifat baik dan juga dapat diterima, dan juga menunjukkan hubungan linearitas antara absorbansi dan juga konsentrasi standar kita. Step selanjutnya adalah pengujian absorpsi metilen biru, di mana larutan sampel yang kita gunakan adalah larutan metilen biru dengan konsentrasi 12 ppm. Selanjutnya, dimasukkan 0,15 gram karbon aktif ke dalam gelas beker yang berisi 20 ml larutan sampel. Kemudian diaduk campuran tersebut dengan magnetic steril selama 10 menit, lalu disaring menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis yang diperoleh absorbansi sebesar 0,036. Berdasarkan persamaan regresi linear yang telah kita peroleh sebelumnya, kita dapat menghitung nilai X, yaitu konsentrasi akhir sampel setelah absorpsi, di mana X sama dengan Y dikurangi B per M, dan diperoleh nilai X sebesar 2,536 ppm. Selanjutnya kita menghitung persen absorpsi dengan rumus konsentrasi awal larutan sampel dikurangi konsentrasi akhir setelah absorpsi per konsentrasi awal dikali 100%, diperoleh persen absorpsi sebesar 78,86%. Maka pada percobaan ini diperoleh konsentrasi sampel akhir metilen biru setelah absorpsi sebesar 2,536 ppm dan juga persen absorpsi sebesar 28,86%. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.